kasih tahu dong 3 Oke. kata yang nge-describe Adityo Nugroho itu siapa? Satu, verbal, yang kedua enthusiastic, yang terakhir ketiga sudah pasti entrepreneur. Oke, selamat datang teman-teman, kembali ke Stories Worth Telling Bull's Eyes sama saya Abe di M-Target. Terima kasih selama ini udah nonton video-video dan juga episode kita. Hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, ini tamu spesial lagi dengan Adityo Nugroho. Ya, siapa Adityo Nugroho ini? Jadi Adityo Nugroho ini ya Apple Academy ya, jadi dari Apple Academy marketing section. Nah, Betul. marketing section Apple Academy, nice banget. Kita langsung mulai aja jadi teman-teman. Ini mau nanya lu dong, Boleh. dari Mas Apple Ade, Academy gimana, Mas? ini kita udah ada berarti 2 orang ya sekarang. Pertama itu Indra, terus we had a very great session sama dia ya kemarin itu ngomongin values, ngomongin perjalanan karir dan kawan-kawan. Nah sekarang gantian nih dari Indra itu produk ya? Indra professional skill mentors. Oke, skill mentor, professional skill mentor. Oke. Kalau ini lebih ke arah marketing berarti? Betul. Jadi kalau di Apple Academy itu tugas aku nih, KAB, lebih ke promotion tentang Apple Academy sendiri, tentang program kita, terus tentunya connect dengan komunitas developers di seluruh Indonesia. Dengan harapan Apple Academy tetap bisa menjaring talenta-talenta berbakat nih di negara kita nih, Indonesia. Gitu. Wah, gile. Mulia sekali. Oke, ini dari kemarin saya belum sempet nanyain gitu ya kayak what is the real and actually the mission and also the vision dari Apple Academy yang ada di Indonesia ini gitu, kayak sebenarnya vision statement atau mission statementnya tuh apa sih gitu? Oke, ini interesting questions and very good questions Kak Abe dan teman-teman semuanya. Untuk kalian yang sering nonton Stories Worth Telling dari M-Target, terutama teman-teman yang pernah ikut sesi Apple Academy sebelumnya. Jadi buat teman-teman, Apple Developer Academy seperti tajuknya gitu ya, kita adalah sebuah akademi di mana wadah buat semua orang bisa belajar. Seperti brand messagingnya Apple, di mana everyone can code, itu adalah branding global kita, everyone can code, everyone can create, jadi siapapun bisa berpartisipasi untuk menjadi developers di Apple Developer Academy. Nah, Apple Developer Academy sendiri di Indonesia yang umurnya sekarang sudah 5 tahun, kita adalah sebuah komunitas untuk membangun world class developers yang ada di negara kita, gitu ya. Jadi tugas utama kita memang visi misinya itu KAB, kita pengen banget mengumpulkan orang-orang yang kita bina untuk menjadi world class developers sesuai dengan harapan kami di Apple Academy gitu. Wah, gile. Kalau boleh tahu Apple Academy ini berarti ada di semua negara atau gimana? Betul. Jadi program Apple Academy ini bukan program yang ada di Indonesia aja, tapi dari beberapa tahun yang lalu, bahkan mungkin bisa aku bilang 15 tahun lebih ke belakang gitu ya, program kita sudah ada di negara Brazil. Pertama kali itu di Brazil, kemudian ada di kota Napoli, di Itali, di Naples, dan 5 tahun terakhir ada di Indonesia. Lokasinya pun ada 3 nih kalau di Indonesia. Ada di Jakarta, tempat aku sekarang sedang take podcast bareng teman-teman M-Target, ini ada di Green Office Park, Tangerang, BSD. Kita bilangnya untuk site facility Jakarta. Lalu ada 2 site facility lain di Surabaya dengan Universitas Ciputra dan juga di Batam dengan Infinite Learning Studios. Kalau di Jakarta, kita dengan Binus Universities. Nah, tapi nggak cuma di situ, KAB dan teman-teman semua. Jadi Apple Academy kan adalah komunitas yang berkembang terus ya. Dan di tahun terakhir ini, ke tahun terakhir kita sudah hadir di beberapa kota lain, tentunya bukan di Indonesia. Kita ada di Detroit, Amerika Serikat, lalu ada juga di Saudi Arabia, di kota Riyadh, dan juga di Korea Selatan. Gitu. Jadi sekarang sudah ada di beberapa negara dan ini menjadi benefit
Kak Abe dan teman-teman, di mana ketika kita menerima talenta, bergabung jadi peserta Apple Academy, talenta itu juga tidak hanya bisa belajar dari mentor lokal, tapi bisa berinteraksi dengan teman-teman yang ada di negara lain gitu. Jadi use case-nya pun semakin banyak gitu. 5 tahun berarti di Indonesia ya? 5 tahun, 5 tahun. Wah, kalau boleh tahu, eh, Bro Ya, Adit nih joinnya dari kapan nih? aku join dari tahun 2019, jadi I'm not the first Avengers. The first Avengers-nya ada ya sebelum aku tuh ada orang-orang yang memang mendirikan ini di Apple Academy at Binus di Jakarta. Tapi aku masuk ke generasi keduanya gitu. Jadi di tahun kedua 2019 saya masuk. Nah, teman-teman di Apple Academy itu setiap tahun kita bilangnya cohort. Cohort itu angkatan lah ya dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi hasil rekrutmen dari aku itu ada di cohort 3, cohort 4, sama cohort 5. Nah, next year cohort 6, angkatan ke-6 itu adalah teman-teman yang aku rekrut over the years gitu. Jadi lumayan nih, anak-anak saya udah banyak nih, Kak Abe, padahal baru nikah. Wah, gile. Ini wah saya amazed banget sih dengan vision dan juga how you Ya. guys uh, mau bikin world class developer gitu ya. Hmm. Oh, kalau boleh tahu berarti sekarang udah cohort berapa ya? Cohort 5 yang sedang berjalan, running. Next year, angkatan 6, cohort 6. Wah, gila. Oke, I think that's enough about Apple Academy dulu untuk saat ini kita tahan dulu karena kita belum Ya, kenalan deh actually. ya. Jadi kenalan dulu dong, boleh bro. Jadi Ya. sekarang tuh selain ini mungkin ada sibuk ngapain aja, terus Oke. ya kesibukan sehari-hari. Tadi bilang baru menikah juga gitu ya. Terus kayak how did you decide what you wanted to do with your life? Ya, Ya. silakan. Interesting, thank you nih Kak Abi dan teman-teman M Target. Jadi seperti yang kalian tahu, sudah dari 2019 ya aku bekerja dan berkarir di Apple Academy sebagai marketing section head yang tugas utamanya seperti PR lah. Eh, Teman-teman pasti sering ngelihat aku di webinar ataupun di seminar-seminar Apple Academy untuk membantu proses promotion kita ke teman-teman semuanya. Nah, cuman sebelum aku join ke Apple Academy memang karir saya itu lebih dalamnya ke marketing and communication gitu ya. Di perusahaan-perusahaan sebelumnya pun uh, semua jalur track aku itu memang communication dan juga marketing nih Kak Abe. Jadi bisa aku bilang 10 tahun terakhir memang aku udah ngelotok banget dalam dunia marketing dan juga dunia komunikasi seperti yang memang aku jalanin setiap hari gitu. Nah, selain di Apple Academy, memang aku juga ada pekerjaan pribadi sebagai agency. Aku punya agency PR pribadi dan juga punya side business lainnya gitu ya, di mana memang konteksnya ada di dunia marketing dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman boleh aku gambarkan Adityo ini Adityo yang seperti apa sih? Adityo ini adalah pria yang memang demen banget di dunia marketing, komunikasi dan juga bisnis karena memang itu area yang aku gelutin di 10 sampai 12 tahun terakhir ini. Nah, belakangan yang saya senang banget di industri, terutama apa yang aku kerjakan di Apple Academy ini sangat menginfluence juga di pribadi saya nih, Kak Abe dan teman-teman. Kenapa? Karena setiap harinya kan aku akan ketemu dengan orang-orang dengan background yang berbeda, dengan pola pikir yang berbeda juga, terus ketemu dengan teman-teman yang bukan hanya selalu senior, tapi juga yang junior nih. Di mana model komunikasi itulah, model membangun relations itulah yang akhirnya mengembangkan aku punya skill dan juga mindset juga ke arah yang lebih better, ke arah yang lebih baik karena proses interaksinya pun beragam gitu. Jadi itu yang berasa banget di beberapa tahun terakhir bersama Apple Academy yang semakin men-shaping aku punya skill dan juga professional experience tentunya ya di 12 tahun ini berkarir di dunia marketing dan juga bisnis seperti itu. Gile. So, you've been around in marketing and business Iya, field 12 tahun. kurang lebih 12 tahun. Kurang lebih 12 tahun ya. Gile. Iya, Ceritain dikit dong. Ini iya, kita kayaknya mirip-mirip nih ya, tapi saya itu memulai karir
dari sales. Jadi sales pindah ke marketing, zamannya Google AdWords dan kawan-kawan baru keluar tuh ya. Pindah ke marketing dan pindah ke bisnis. Bikin startup 2 kali, terus habis itu akhirnya masuk ke C-level dan kawan-kawan. Terus sekarang here I am back to marketing field gitu. Jadi and also the product field gitu kan. Kalau gue boleh tahu nih, 12 tahun lu marketing, bisnis dan kawan-kawan, the hardest challenge itu apa? Ya mungkin kita sama nih, B ya. Dalam artian 12 tahun it's not a very short year, it's a very long run ya. Kalau di dunia kita mungkin di level usia kita mungkin kita selalu bilang doing business or doing something it's not like sprint, it's a marathon gitu kan. Mau sukses dalam hal apapun ini bukan kayak sekejap mata, tapi ada proses yang harus dijalanin. Dan frankly speaking, yang aku bisa stated, hal yang paling sulit adalah konsistensi sih. Karena we are doing marathon, it's not a cycle yang setiap 2 tahun lu bisa berubah. Ini adalah 12 tahun, man. It's more than 10 years. Dan bagaimana konsistensi itu bisa membuild, bisa dibangun, dan akhirnya membangun karakter. Bukan hanya membangun mindset kita, knowledge kita, tapi juga membangun karakter kita yang tahan banting, yang passionate di bidang itu, dan yang satu lagi adalah curious untuk selalu mengejar hal-hal baru yang ada di industri, terutama di field yang memang kita kuasai. Gitu, konsistensi. Wah, jadi gue setuju banget. Itu adalah my go-to motivational ini ya, quote. Jadi konsistensi itu bisa mengalahkan mimpi besar dan imajinasi gitu. Konsistensi itu berhubungan dengan implementasi, berhubungan dengan eksekusi gitu ya. Jadi itu tuh benar-benar diwajibkan gitu kayak. Karena konsistensi itu yang akan membuat kita bisa lebih lebih improve day by day. Dan konsistensi itu adalah salah satu kendaraan untuk bisa grow. Itu kalau buat gue itu kendaraan yang wajib banget gitu, konsistensi. Oke. Setuju. So boleh nambahin boleh nambahin dulu nggak yang tadi yang konsistensi, Be? Ada real life story soalnya nih. Nah ini kebetulan real life story-nya bukan dari ya mungkin bisa di mana aja teman-teman ya. Tapi aku ambil bukan dari Apple Academy lah. Karena aku juga punya side business di bidang agency PR dan di salah satu tahun tersulit kita itu kemarin pas pandemi COVID-19 gitu ya, di tahun 2020 pasti semua bisnis kena dampak. Akhirnya kita shifting dari yang tadinya kita actively doing like events, kita akhirnya bikin event sendiri dan kita bikin podcast seperti ini gitu kan. Kita bikin digital content lah. Nah, dengan tadi yang Abi bilang, dengan konsisten, lu bisa improve gitu kan, lu bisa tahu apa yang kurang dan perbaiki di kegiatan selanjutnya. Dan itu happening banget di internal tim aku, di luar Apple Academy, yaitu si We Are PR Agency tadi. Ketika kita bikin podcast, di episode pertama, kita punya standarnya seperti A, episode kedua, pasti kita pengen lebih bagus lagi. Terus di episode ketiga, 4, 5, 6, akhirnya kita punya bukan hanya konten yang lebih baik, tapi punya curiosity untuk kita mencoba hal yang lebih baik lagi gitu kan. Dan dorongan itu dorongan positif dari konsistensi tadi. Gile, setuju banget. Itu gue benar-benar relate ya. Jadi di kita pun di Target juga kayak gitu ya. Jadi the reason why we are creating this stories worth telling itu ya actually gara-gara konsistensi gitu. Jadi kita mencoba untuk keluarin thought leadership and also inspiring content, dan akhirnya kita nemu, kita mesti start doing this episodes about stories worth telling gitu. Jadi cerita-cerita yang sangat bermakna untuk diceritakan gitu, untuk disebutkan gitu, untuk di emphasis gitu, untuk di amplify. Oke. Nah, tadi kan ngomongin ini ya. Lu ada bisnis, lu kerja di educational job scope juga gitu kan ya. Terus pertanyaan itu gimana sih caranya lu bisa retain atau attract the right talent gitu. The right talent ini bukan berarti harus terus-terusan high performing talent gitu. Bukan berarti terus-terusan harus
orang yang harus wah gila udah Ya, sematang itu, istilahnya kalau di developer harus semuanya harus full stack misalnya gitu, nggak juga gitu kan. Nggak juga gitu, tapi maksudnya ya, ya, the ya. right talent gitu, how do you attract gitu. Iya, ya, ini pertanyaan yang bagus banget dan agak sulit jawabnya sebenarnya, agak mikir gitu. Soalnya kalau kita ngomongin talenta, talenta itu sebuah hal yang sebenarnya kita harus menilainya itu dari banyak aspek gitu ya. Kita nggak bisa nilai dari seberapa jago dia menyelesaikan sesuatu atau seberapa banyak pekerjaan yang bisa dia lakukan gitu. It's about talent. Talent it's really personalized gitu kan. Itu sangat melekat ke dalam setiap orang dan setiap pribadi punya talentanya beda-beda gitu. Mungkin aku berkaca dari Apple Academy sendiri gitu ya. Satu metode yang kita lakukan di Apple Academy itu adalah grassrooting. Grassroot bahasa Indonesianya adalah potong rumput. Tapi sebenarnya bukan potong rumput yang kita maksud. Maksudnya adalah kita ingin mendekatkan diri dengan user secara langsung gitu ya. User secara langsung dalam artian kalau di Apple Academy ini salah satu target kita adalah mahasiswa, fresh graduates ya, atau mungkin teman-teman yang baru lulus, baru pertama bekerja, setahun 2 tahun bekerja, teman-teman profesional yang mungkin usianya sudah usia matang, akhirnya sudah berwirausaha, tidak bekerja, dan di level wirausaha itu, di level entrepreneur, mereka tetap ingin belajar dan mendapatkan hal baru gitu. Nah itu adalah main target audience kita sebenarnya di Apple Academy. Nah yang kita lakukan adalah grassrooting, kita potong rumput atau langsung kunjungan ke tempat-tempat yang memang menjadi tempat kumpul mereka gitu ya, ke roadshow ke kampus, roadshow ke komunitas, berkolaborasi juga nih seperti mungkin hari ini seperti dengan M-Target gitu kan, berkolaborasi dengan komunitas lain. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita spread out the message gitu. Harapan yang kita kita inginkan dari kita spread out the message seluas-luasnya adalah ada talenta-talenta yang bisa akhirnya speak up gitu, speak up, hey Apple Developer Academy, I want to be your participants gitu kan. Akhirnya bisa speak up, akhirnya kita bisa masuk ke radar kita, dan ketika mereka masuk ke radar kita, tentunya dengan proses rekrutmen dan seleksi yang sedemikian rupa, kita pengen make sure juga ya, apakah memang talent ini sesuai dengan apa yang diharapkan dari visi misi Apple Academy gitu. Jadi yang kita lakukan untuk attract talent tentunya tadi, kita tebar jala seluas-luasnya, kita informasikan seluas-luasnya, yang memang cara informasi kita mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman marketing pada umumnya. Kalau KAB mungkin ingat di dunia marketing kita ya, kadang kita pakai AdWords, kita pakai digital marketing dan lain sebagainya, below the line, above the line gitu. Tapi kalau di Apple Academy ini kita cukup, kita bisa bilang apa ya, kita cukup bukan selektif, tapi kita sangat menerapkan connection yang deep gitu. Connection yang deep maksudnya apa? Kita hadir ke komunitas langsung, kita bawakan topik apa yang mereka mau dengar sama kita supaya teman-teman di Indonesia yang pastinya kan akses terhadap ekosistem Apple itu sangat susah gitu ya, maksudnya sangat terbatas gitu kan. Akhirnya mereka tahu, oh dengan teknologi Apple saya bisa bikin A, saya bisa bikin C, saya bisa bikin D gitu ya. Tentunya dengan alumni dan juga mentor yang kita invite, mereka bisa menjelaskan gitu. Jadi kita pengen membangun connection yang deep. Tidak hanya menerangkan program seperti pada umumnya, tapi kita pengen kasih the reason why mereka harus belajar coding atau mereka harus understand programming. Kenapanya dulu. Setelah kenapanya, Apple platform, Apple Academy adalah one of the way-nya gitu kan. One of the gate-nya mereka masuk ke dunia itu, dan syukur-syukur kalau masuk ke Apple Academy mereka akan dibina oleh teman-teman mentor yang tentunya siap membantu setiap hari gitu. Salah satu the way kita attract the talents, KB. Oke. Nah, tadi jadi cara attract dan cara retain-nya itu benar-benar grassroots ya. Terus habis itu Ya, benar-benar mass gitu. Mass grassroots nah, itu wah itu lumayan susah sih kayaknya. Maksudnya kalau kita iya, ngomongin di level-level skala kayak startup, bio, lalala itu kayaknya grassroots itu sangat-sangat susah, apalagi kalau kita mau mass scale gitu ya. hmm, Nah, how do you handle it? Itu ini gue sih iya, penasaran. iya. Uh, it's a magic juga ya kalau buat aku gimana handle it, karena ya betul KAB mass grassroots itu effort dan juga
very tiring proses ya, karena kita harus berkolaborasi dengan banyak partners. Mungkin aku nggak bisa bilang partners, tapi kolaborators ya. Kita berkolaborasi dengan banyak banget kolaborators dari university levels, dari communities, and also dari students group ya, karena di Indonesia ini ternyata banyak banget grup-grup pembelajar gitu ya, teman-teman yang punya passion yang sama, dan akhirnya mereka membuat komunitas-komunitas yang kita nggak tahu gitu. Kadang kita nggak kelacak gitu kan. Mereka ngumpulnya di Instagram, ngumpulnya di Telegram, dan lain sebagainya. Nah, untuk facility Apple Developer Academy at BINUS Jakarta sendiri, mungkin dari 5 tahun terakhir kita beroperasi, bisa saya bilang sudah lebih dari 100 collaboration ya yang sudah kita lakukan. Pastinya definitely sudah lebih dari 100 collaboration. Nggak cuma dengan kampus, nggak cuma dengan komunitas, dan juga student group sendiri, dan itu kita lakukan secara konsisten gitu ya. Jadi dalam periode setahun kita rekrut dari bulan Februari sampai dengan September, sebulan itu kita bisa jadi ada kurang lebih 6 sampai 8 events, series of events gitu. Jadi dan itu terus secara konsisten, dan karena kita tujuannya pengen membangun deeper connection gitu ya. Tujuan kita bukan mempromosikan secara langsung, tapi kita pengen membangun deeper connection dulu. Kita pengen make people understand about the ecosystem of Apple gitu kan. Setelah mereka understand dengan ekosistem kita, setelah mereka memahami bagaimana pentingnya logic, coding, dan programming, mereka nantinya akan apply ke Apple Academy. Karena deep connection tadi yang kita dulu kan, akhirnya kita juga merasakan banyak sekali positive feedback nih dari teman-teman kampus dan juga teman-teman komunitas gitu ya. Bahkan belakangan kali KAB di tahun-tahun ini gitu ya, justru kita tidak terlalu aktif lagi untuk sounding ke sekolah, kampus, dan lain sebagainya. Kita sudah aktif menerima undangan visitation untuk kita berbicara di level conference-nya mereka gitu. Jadi semakin banyak konsistensi itu lah, akhirnya konsistensi itu membawa hal positif juga. Jadi kita nggak selalu bisa approach langsung, tapi kita justru di-approach balik. Dan itu balik lagi, it's kind of relationship kan. Kita akhirnya membangun relationship yang baik dengan kolaboratif mitra kita juga, partners kita. Wah, gile. Nah, ini ada 2 pertanyaan dari gua yang relate ya. Pertama itu adalah how do you define good life dengan successful life? Itu dulu. Waduh. Pertanyaan pertama. Ini pertanyaan kedua. pertama ya. Iya. Pertanyaan kedua itu kan ini lu kan punya bisnis sendiri dan juga lagi di Apple Developer Academy gitu kan. So the orang-orang yang ada di dalam Apple Developer ataupun di dalam bisnis lu sendiri nih, itu kan pasti ada growth-nya mereka kan, ada growth-nya. Bisnis pun ada growth-nya. Gitu. Yeah. Kalau bisnis metriknya gampang, gitu. Maksudnya metriknya lu udah tahu gitu. North Star-nya apa lah ya, lu udah tahu ya. Number of revenue, number of project, number of anything gitu. Nah, tapi kalau kita ngelihat tadi ya, good life and successful life, kalau di personal, growth-nya ini gimana sih cara lu mengukurnya? Ada matrix, ada success matrix gitu istilahnya. Oke, ini menarik nih. Mungkin aku jawab yang pertama dulu nih, Kak Abe. Karena pertama ini lumayan ini ya, mindful banget nih pertanyaannya. Ini pertanyaan yang pernah aku dapat juga di salah satu episode podcast juga kebetulan ya. Sempat diundang jadi narasumber gitu kan, ditanya how you define your life gitu kan, is it successful or not gitu kan. Nah ini pertanyaan yang sangat berat nih. Ya kalau ditanya gitu pasti aku secara pribadi jawab my life is good, it's successful gitu kan. Karena saya sendiri merasa hidup sampai dengan hari ini tuh sudah jadi sebuah berkah gitu kan. Berkah bukan hanya buat diri sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar saya juga, terutama keluarga kecil saya gitu, keluarga kecil gue gitu. Kalau yang lebih luas mungkin peserta Apple Academy gitu ya, apa yang gue kerjakan sudah menjadi berkah buat mereka gitu, karena program Apple Academy kan ya banyaklah benefitnya, gratis, disupport dan lain sebagainya. Jadi apakah sukses? Ya pasti sukses. Tapi kalau kita lihat dari pandangan sempit dari saya pribadi, dari gue pribadi, tentunya kan nggak aci juga ya, nggak balance juga ya gitu kan. Kita harus lihat dari pandangan orang lain juga gitu, karena
parameter sukses ini teman-teman semuanya parameter sukses ini sangat abu-abu sekali gitu ya. Sukses itu banyak banget yang sering dikategorikan dengan berapa banyak uang yang kita punya gitu, atau berapa tinggi jabatan yang kamu lalui di kantor gitu, atau berapa banyak aset-aset yang kamu simpan gitu kan. Seringkali sukses itu seperti itu, tapi sebenarnya mungkin mindfulness answers untuk menjawab ini, don't compare your life with others people gitu, karena your life is you gitu kan. Dan sukses itu tentunya nggak harus selalu berkaitan dengan materi dan hal-hal yang bisa kamu show off ke orang lain gitu. Tapi sukses itu sebenarnya lebih simpel dari itu. Sebatas kayak gue sekarang punya anak dan gue punya istri gitu ya, sebatas bagaimana aku bisa memberikan kebahagiaan untuk anak dan istri. Aku punya prinsip KAB. Aku baca ini dari buku The Way of Life, Ikigai. Nah, ini buku-buku anak millennials nih, gitu kan. How to define your meaningful life, gitu kan. Bagaimana kamu define your meaningful life dalam tanda kutip ya successful life gitu ya. Di situ di buku The Way of Life, Ikigai itu dia menerapkan satu konsep. Carilah satu hal yang paling kamu suka dan lakukan itu tiap hari secara konsisten. And I'm being honest, gue lakukan itu dan itu sangat membuat diri gue merasa, oh hidup gue sudah berdampak untuk orang lain. Satu hal yang gue lakukan adalah setiap hari peluk istri dan anak. That's the simple things yang gue sangat suka gitu ya. Peluk istri, peluk anak dengan momen apapun gitu ya. Dan gue lakukan itu setiap hari. Dan yang impact yang gue rasakan adalah gue merasa ya hidup gue sudah meaningful, at least untuk orang di sekitar kita. Jadi untuk kembali lagi ke pertanyaan yang tadi disampaikan, sukses is not always about materi gitu ya, it's not always about money, tapi seberapa berdampaknya diri kamu untuk orang-orang terdekat kamu. Ketika sudah dapatkan itu, your life is good, gitu. Your life is success. Gitu. Nah itu yang pertama. Mau ditanggepin dulu, silakan. Mau ditepuk tanganin dulu. Cakep banget. Gue suka. Jadi, tapi pernah nggak? Ini pertanyaan tambahan sebelum pertanyaan kedua ya. Pernah nggak lo make sure successful life atau good life itu based on yang tadi udah lo sebutin yang kayak how much money do I have, my title gitu. Pernah terperangkap nggak dalam zona itu? Jujur. Gue nggak munafik pernah lah. Semua orang pasti pernah mengalami itu. Tapi gue menganggapnya itu bukan di kerangka good life atau successful life gitu ya, KAB. Jadi gue mendefine itu sebagai progression gitu, progression. Nah ini gue juga dapat dari salah satu buku juga ya, gue lupa judulnya apa, tapi ini sempat dibahas juga di podcast gue juga. Gue sempat bahas satu podcast, topiknya itu goals and mission. Nah ini juga pasti anak-anak milenial sering nih relate nih. Mission in life, goals in life gitu kan. Nah jadi gue menganggap yang tadi disampaikan gitu ya, agak munafik juga kalau kita mengesampingkan uang, agak munafik juga kalau kita mengesampingkan jabatan, karena ya itu yang harus kita dapatkan untuk nyaman gitu kan, ya itu orang udah tahu lah gitu kan. Nah gue membangun kerangka yang namanya progression gitu ya. Jadi paling tidak hidup itu harus berprogres gitu, hidup harus berjalan, dan kalau bisa berjalan itu nggak di tempat. Kalau saat 10 tahun lalu gue sebagai sales front desk tahu teman-teman ya, sales front desk gitu ya, menjual produk kursus bahasa Inggris waktu itu 10 tahun lalu. Nah di tahun ini gue menjadi seorang komunikatif dari Apple Developer Academy yang ngomong ke ratusan orang di depan gitu kan. Berarti adalah progresnya. Tapi untuk mencapai itu pastinya harus ada stepping stone-nya gitu kan. Satu persatu. Dari front desk gue harus naik dulu ke level yang mana, terus harus pelan-pelan memahami apa konsep-konsepnya pun lain sebagainya. Dan ketika itu berprogres pasti kan mengikuti, jabatan ngikutin, income ngikutin gitu ya, aset-aset pun mengikuti, dan akhirnya punya usaha dan lain sebagainya, itu adalah progres gitu. Jadi teman-teman, pesan gue, selain menjadi meaningful untuk orang-orang di sekitar kalian juga pahami bahwa kehidupan itu harus ada ritmenya gitu ya. Progress in life gitu. Jadi tentukan mission kalian, tentukan juga goal point kalian dari level kecil sampai level jangka panjang, dan make sure hidup kalian juga berprogres gitu. Gile. Nice. Pertanyaan kedua tadi. Pertanyaan kedua. Gimana? Oke. Ya.
Oke, aku nggak bahas dari sisi bisnis karena kalau dari sisi bisnis teman-teman juga pasti tahu gitu ya Ya. tolak ukurnya ya pasti matriksnya achievement, target, sales, income gitu kan. Nah, Ya. tapi kalau aku mungkin kasih dari sudut pandang di kantor nih Apple Academy. Karena di Apple Academy banyak banget culture-culture yang meaningful banget teman-teman ya untuk bagaimana kita bisa beraktivitas sehari-hari. Well, di Apple Academy surprisingly kita tidak menerapkan matriks penilaian tuh untuk menilai seseorang itu menguasai sesuatu bidang gitu ya atau menilai gitu. Beda halnya kalau kita di tempat kursus atau di sekolah atau di kampus gitu kan. Kadang subjek-subjeknya tuh ada ujiannya, ada penilaiannya, ada matriks tertentu lah. Akhirnya kamu menguasai gitu kan. Tapi kalau di Apple Academy kita tidak punya matriks itu karena kita punya culture di mana kita bebaskan semua orang untuk bisa belajar apapun. Well, ketika kamu masuk ke ekosistem kita, ekosistem Apple Academy, mau kamu seorang dokter, mau kamu seorang arsitek, mau kamu seorang desainer atau programmer sekalipun, kamu akan belajar banyak hal di bidang pengembangan aplikasi. Entah itu programmingnya, UI UX desainnya, atau how you create a product development dan juga project management, gitu kan ya. Jadi pada akhirnya semua orang akan dapat aspek yang sama. Ini fokus yang kita terapkan. Kenapa? Karena kita sadar di industri itu yang penting itu bukan hanya seberapa kuat kamu memahami sesuatu, tapi seberapa mampu kamu mendeliver pemahaman kamu kepada orang lain dan juga berkolaborasi dalam sebuah tim. Makanya kita membangun karakter yang kita harapkan ya kepada peserta kita akhirnya terbentuk karakter T-shape. T-shape karakter. T-shape itu seperti huruf Tengu, teman-teman. Jadi kalau huruf T itu kan ada garis vertikal yang ke bawah gitu ya, itu adalah pemahaman di bidang yang kita tahu. Katakanlah gue nih, Kak Abe, gue adalah seorang komunikatif, gue marketing, pemahaman gue adalah marketing communication. Tapi nggak berhenti di titik itu, gue harus mengembangkan garis horizontalnya, di mana bagaimana kemampuan marketing communication ini bisa juga disalurkan ke teman-teman desain. Jadi ada tolak ukur desainnya, atau ke teman-teman project, atau ke produk, bagaimana kemampuan marketing ini bisa di-deliver, akhirnya bisa berkomunikasi dan berkolaborasi dengan teman-teman IT. Jadi karakter yang kita tumbuhkan itu yang akhirnya menjadi sebuah ini juga ya, differentiation juga buat teman-teman yang sudah ikut program Apple Academy, yang rata-rata punya mindset dan pola pikir T-shape profesional gitu ya. Nah, justru dari karakter itu yang kita tumbuhkan lagi adalah yang kedua passionate learners gitu. Passionate learners dalam artian karena kita tahu dunia ini kan selalu berkembang gitu ya. Dunia ini nggak pernah berhenti dengan teknologi dan inovasinya gitu. Dengan adanya kesadaran bahwa kita harus bisa memberdayakan diri di banyak bidang, akhirnya kita punya curiosity untuk terus belajar. Long life learner, being a passionate learner. Passionate learner di bidang yang kita sangat engage gitu ya, di bidang yang sangat kita senang gitu. Akhirnya itulah yang tumbuh di karakter-karakter anak-anak alumni Apple Academy dan juga mentor-mentor di Apple Academy yang setiap tahun akhirnya kita punya curiosity untuk belajar hal baru dan meningkatkan capability kita. Meningkatkan capability di bidang knowledge maupun ekosistem sosial gitu ya, dengan kita sharing dan juga ikut komunitas seperti hari ini aku dengan M-Target gitu. Jadi itulah yang kita lakukan di Apple Academy sehingga nggak ada kata tuh dalam artian nilai kamu cuman 100 nih gitu ya untuk pemahaman programming atau nilai kamu 80 nih untuk pemahaman programming, nggak ada. Karena kita nggak memberikan angka sebab kita nggak mau kalian cuman punya target di angka 100. Kalau lu bisa lebihin angka 100, kenapa lu cuman berhenti di angka 100? Kalau bisa dapat grade A+++, kenapa hanya incernya grade A gitu. Jadi prinsip-prinsip itu, kultur-kultur itu yang kita coba nurturing ke anak-anak Indonesia ya, ke profesional-profesional di Indonesia yang mudah-mudahan bisa didapat di ekosistem Apple Developer Academy dan nantinya disebarluaskan ke masyarakat yang lebih banyak lagi ya di Indonesia gitu. Gile, keren banget. Gue suka banget. Nah, tadi udah ngomongin Thank you. successful life, kita nyenggol-nyenggol dikit ke personal. Sekarang gue mau lebih ke arah personal nih. Mau lebih ke arah personal. Apa nih? Lu kan 12 tahun di marketing gitu. Ada bisnis sendiri yang marketing industry, ya, agency gitu. Kerja di Apple Developer Academy pun
marketing juga gitu ya. Jadi Ya, role-nya sama. betul. Apakah ini sesuatu yang emang lu passionate about atau sesuatu yang lu kecemplung nggak sengaja? Gitu. Kecemplung nggak sengaja kan Oke. kita banyak yang kayak gitu ya. Iya. Orang kan banyak yang kayak gitu. Kita Oke. mulai dulu deh. Jadi dari education background. Iya. Lu nih lulusan apa sih? Gue S1 Business Management, Binus University. Oke. Terus S2-nya sama, Sama. S2-nya tapi ngambilnya ke Creative Marketing. Binus University juga, internasional. Nah, menarik nih. Jadi lu ambil S2 tuh langsung Eh, dari S1 atau nunggu lu kerja langsung, dulu langsung. itu baru langsung Nyambung. creative Nyambung. marketing. Berarti emang lu Ya. udah passionate about marketing Hmm. atau gimana? Mau spill ya, gue spill ya, teman-teman. Oke. Jadi pertama kalinya sebenarnya setelah SMA itu, setelah SMA gue itu sangat suka biologi ya. Jadi gue pengen jadi dokter sebenarnya. Jadi waktu SMA gue ambilnya IPA malahan ya. Pembelajaran yang paling gue suka itu biologi dan kimia. Itu gue suka banget gitu. Sekarang udah lupa gitu kan. Nah, gue sempat minta orang tua untuk saat itu gue single parents ya, mama doang karena bokap udah meninggal. Gue minta untuk minta masukan lah kalau ngambil kedokteran gimana gitu. Tapi hidup nggak ada yang tahu gitu. Pada saat itu memang ekonomi keluarga kita ya belum stabil gitu ya karena ya single parents gitu, dan akhirnya uh, orang tua gue sih cukup ini ya, cukup proaktif ya, kayak dia membebaskan pilihan anaknya. Tapi yang cukup challenging adalah nyokap gue bilang kalau pas kuliah kamu biayai kuliah kamu sendiri. Waduh, kaget dong. Tahu dong, anak-anak pasti tahu ya kuliah dokter seperti apa gitu ya. Dan gue takut, waktu zaman itu gue lucunya gini, aduh gue takut nih, ntar gue beraniin diri ambil kuliah kedokteran, taunya nggak bisa bayar, ujung-ujungnya jadi, dalam tanda kutip, juru suntik lagi. Ini, sorry, bukan mendiskreditkan sebuah profesi ya, sorry, mohon maaf sebelumnya, tapi itu punya ketakutan yang natural lah, takutnya kita nggak achieve, akhirnya kita nggak jadi apa-apa. Gitu. Dan you know what, yang gue lakukan adalah, kira-kira gue cari waktu itu di browser, apa jurusan kuliah paling murah, paling affordable gitu. Jurusan kuliah paling affordable, apa jurusan kuliah yang paling banyak dicari oleh orang-orang. Akhirnya ya fakultas ekonomi gitu, yang paling menjamur di mana-mana. Bukan murahnya, tapi ya paling menjamur di mana-mana gitu ya. And then I end up with Binus University, my respective kampus, alma mater gitu ya. Terus ya kecantol di situ, kecantol di dunia marketing, kecantol di dunia public speaking sebenarnya. Dan I find out that at that moment gitu ya, gue menyadari bahwa salah satu keunggulan yang dimiliki Tio sebagai manusia ini adalah kemampuan berbicara. When I'm speak, and then everybody is listening, gitu ya. Dan life it's about connecting the dots, gitu. Dan ketika gue flashback lagi, gue connect the dots. Kenapa ya gue memiliki kemampuan ini, dan kenapa ya dengan kemampuan ini bisa membawa karir gue sampai semaju ini, gitu kan? Karena gue dianugerahi nama dengan huruf A, Adityo Nugroho. Kenapa? Karena kalau di sekolah, oke, mulai ya. Yang paling pertama saya urut dari absen. A, gue selalu ada di urutan pertama, kalau nggak kedua, kalau nggak ketiga. Jadi memang udah nggak tahu malu gitu dari dulu kan. Dan gue sudah biasa menjadi contoh teman-teman yang lain. Jadi life is about connecting the dot. Gue bilang kalau passion sih bisa dicari gitu ya. Pasti lu nggak bisa tentuin, tapi pastinya lu bisa cari gitu kan. Tapi perjalanan hidup itu pasti Tuhan selalu membawa perjalanan hidup lu itu ke akhir yang baik gitu ya. Gue percaya sama yang di atas lah, gue percaya sama Tuhan gitu. Jadi jalanin aja hidup lu, susah, seneng, sedih, gembiranya lu jalanin. At the end of the day, it's just about connecting the dots. Dan ketika lu flashback, oh ternyata ini loh yang disiapkan Tuhan, kerangkanya tuh indah banget gitu. Gile, mantap. Jadi setelah lu berkarir baru lu menyadari kalau kayaknya ini gue di dunia marketing ini memang udah jalan Tuhan nih, kayaknya dia udah jalan Tuhan nih gue di sini deh. Ternyata Dari ini diberikan Tuhan itu anugerahnya dari gua ini, gitu kan. Namanya Adityo gitu kan. Langsung. benar. Kalau gue kebalikan, gue dulu pengen jadi chemist. So I graduated from chemical engineering.
Udah lulus chemical engineering, ngambil waktu itu karena demi ada, ini dalam tanda kutip demi ada master itu Hmm. gue ambil business management, manajemen bisnis S2. Terus kerja jadi sales, nggak nyambung. Oh, I see. Jadi gue Iya, iya, iya. cuma setahun kerja itu di chemical, di kimia field itu cuma setahun. Dan I really 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 hate it. Jadi bener-bener benci. Jadi dulu tuh pengen Ah. jadi chemist di Indonesia gitu, pengen jadi chemist di Indonesia, Hmm, ternyata hmm, belum sampai di sana lah gitu, belum sampai di sana lah. hmm. Akhirnya kerja setahun nggak suka, pindah ke sales. Pindah ke Hmm. sales, gue start dari telesales, jadi start dari Hmm. teleponin orang. Itu Iya, dulu iya. gue di GDB Holding, Jobs DB Holding. Itu Iya, pertama iya. kali teleponin company buat pasang iklan gitu, buat Oh, nawarin pasang oke. iklan gitu. Wah, interesting. Telepon gitu. Terus dari nelfon ini targetnya adalah satu hari telepon 30 gitu. Hmm. Tapi gue ngelihat, oh kalau gue bisa achieve banyak, gue dapat komisi gede nih gitu. Komisi gede nih. So what I did back then itu gue telepon sehari 100. Wah. Sehari 100 gue telepon, and nggak lama akhirnya gue diangkat jadi supervisor, jadi supervisor Iya, sales. And nggak lama juga diangkat jadi assistant sales manager. Akhirnya iya. gue jadi regional sales manager waktu itu di Indonesia. Wah, Dari juga tuh. situ dari situ karena kita jualannya iklan, dunia itu lagi shifting tuh ke arah Google AdWords dan kawan-kawan gitu, Yes. kayak AdWords, Meta dan kawan-kawan itu dulu tuh lagi Iya, gembar-gembornya tuh keluarin iklan happening ya. iklan. Yes, Betul. benar. Betul. Gue belajar Hmm. gitu, belajar buat gimana sih cara pakainya. Lama-lama gue Iya, tertarik, karena gue iya, tertarik ambil certification. Terus lama-lama iya. gue jadi pindah ke dunia marketing gitu, pindah ke Hmm. digital marketing, pegang tim, sampai Iya, akhir-akhirnya gue berhasil jadi co-founder di salah satu ini ya, startup. iya, Terus di situ gue manage tim. Nah, iya, sampai detik ini yang gue dapet itu connecting the dots ya, kalau tadi lu bilang connecting the dots hmm, itu mindset dari seorang engineer gitu, hmm, mindset dari yes, seorang chemical engineer. Mindsetnya itu yes, adalah when you are faced with ada challenge gitu, ada issue, ada apa, yang lo harus ya, lakukan bukannya reaktif, tapi lo harus ya, bisa cari root cause-nya, perbaikin, lakukan hal yang berbeda dari situ supaya hasilnya ya, beda gitu. Kalau lo ya, keep doing the ya, same thing and hoping for the different result, it's idiocy kalau menurut gue gitu. Jadi yes, itu prinsipnya engineer gitu kan, prinsipnya chemical engineer itu dulu at least gue diajarinnya kayak gitu. Lama kelamaan gue jadi tahu, oh iya ternyata gue ada ya, di sini tuh buat bisa tahu orang tuh kalau bekerja itu motivasinya apa dan kawan-kawan. Jadi ya. ya Hmm. Gue boleh masuk ya, Be? Punten nih, boleh sebelum lupa. boleh. Emang semua itu yang tadi lo omongin bener banget gitu. Semuanya ada di kepala sebenarnya gitu ya. Jadi kalau gue boleh ngomong gitu, dulu gue pernah diajarin sama mentor gue di beberapa perusahaan yang lama gitu ya. Seorang direktur, jabatan itu sebenarnya cuman kulitnya aja teman-teman gitu ya. Jadi mungkin di sini yang dengerin kebanyakan anak-anak millennials gitu, generasi umur 25 sampai 30 gitu, which is mungkin sama seperti kita gitu ya. Kadang itu kan kita pengen achieve title tertentu ya. Tapi title itu sebenarnya kalau kita sadar gitu, itu ada jubah gitu, itu adalah baju kita gitu. Title lo adalah marketing manager atau title lo adalah product manager gitu kan. Tapi di pada saat kerjanya, prinsip kerja itu lu bisa implementnya itu beragam gitu. Seorang engineer bisa menularkan prinsip kerja engineer di tim marketing gitu. Begitu juga sebaliknya. Kayak gue nih, seorang marketing communication gitu. Kan dunia marketing ini banyak banget ya, luas banget ya. Ada digital, ada yang interaction. Kalau gue kan lebih ke interaction nih, B, lebih kayak ke kreatifnya. Gue sendiri sebenarnya di dunia marketing ini bisa loh diterapkan ke
HR atau ke tim people gitu. Karena tim people itu butuh seorang komunikator untuk bisa menginfluence talent-talent. Jadi balik lagi, title, jabatan atau sebuah pekerjaan itu jubahnya, tapi yang paling penting adalah kepala lu gitu loh. Bagaimana lu bisa menularkan T-shape profesional tadi yang tidak hanya paham di bidang lu, tapi lu bisa komunikasikan dengan orang-orang yang punya jabatan atau pola kerja yang berbeda gitu. Mungkin itu Wah, ya bener kalau gue banget. tambahin dikit. Bener banget, betul, betul banget, betul banget. Jadi ya, Mm-mm. ya itulah. Jadi perjalanan karir, Seru, seru. sometimes tuh perjalanan karir kita ya buat temen-temen yang nonton juga ini kadang nggak nyambung sama yang kita sama yang kita pelajarin Yes, gitu. Tapi yes. ngelihat kembali ke DNA kita sendiri gitu, itu pasti Iya, ada dots yang bisa di-connect gitu ya. iya, Ada iya, iya. mindset yang bisa diambil dan bisa diterapkan ke apapun field yang kalian inginkan. Kayak gitu sih. Iya, Oke, kita masih dalam personal scope nih ya, Ci. Kalau lu, yes. Iya. kalau lu nih ya, dengan segala macam achievement, segala macam value yang lu udah punya, kalau lu bisa punya satu kesempatan dilahirkan kembali, Iya. mau tetap sama atau ada yang berbeda? Ini pertanyaan yang gue tunggu sih, B. Kalau misalkan dilahirkan lagi, gue pastinya nggak mau sama sih. Nggak mau sama sih pasti. Bingung nggak? Tapi gue ngomong nggak mau samanya itu bukan dengan ekspresi sedih. Gue seneng gitu. Kenapa? Karena kehidupan itu menawarkan banyak sekali experience yang lu bisa coba. Tapi kita sebagai manusia, kita punya short life gitu. Umur kita pendek untuk mencoba semua hal. Gitu. Ya, ngerti ya? Jadi kehidupan tuh sangat banyak opsinya. Tapi hidup kita pendek, sehingga kita harus memilih hidup kita seperti ini. Kalau gue punya kehidupan kedua dan gue bisa memilih kehidupan berikutnya mau jadi apa, pasti gue ingin memilih hal yang berbeda. Karena gue pengen mengexperience gitu, menemukan experience baru yang nggak pernah gue alamin karena gue nggak bisa memilih saat ini. Dan siapa tahu di sana gue bisa lebih nyaman, atau kalaupun tidak nyaman, at least gue punya meanings di dalam kehidupan gue gitu ya. Jadi gue sudah mencoba hal baru gitu. Gitu sih. Wah, mantap. Sama banget. Gue juga pengen berubah. Maksud gue pengen beda gitu. So, Iya, kalau kemarin gue ditanyain ya sama tim yang target gitu, tanyain. iya. Kalau multiverse konsep itu ada, kira-kira Hmm, orang-orang di other universe KB itu kayak apa? Gue langsung bilang iya. pasti ada salah satu universe itu dia bener-beneran jadi chemist. Gue bilang gitu. Dia bener-beneran Benar, jadi chemist. Jadi benar, benar, ya, benar. ya, so, ya, Siapa, gue juga sama. Jawaban gue juga sama. Kalau bisa dilihatkan siapa kembali, tahu di universe lain lu ketemu Tio jadi dokter gitu kan? nah, Dokter bisa apa jadi, tuh ya? bisa jadi, banget, banget. So ya, that concludes our ini ya conversation. Kita punya discussion. Nah, buat Right. nge-conclude ini, kasih tahu dong 3 Oke, kata yang nge-describe Aditya Nugroho itu siapa? oke. Satu, verbal, karena gue punya teman dekat namanya Sigi Savero, seorang penyiar di Mustang sekarang. Eh, Dia sempat bilang gue itu manusia verbal, so I'm a verbal person. Satu. Yang kedua, enthusiastic, karena gue sangat antusias untuk apapun di hidup gue. Yang terakhir, ketiga, sudah pasti entrepreneur. So, verbal, enthusiast, entrepreneur. Ini adalah Ya, 3 kata yang nge-describe Aditya Nugroho. Nice, nice, nice. Nah, kita nyampe ke penghujung acara nih. Kalau nih ada yes. teman-teman yang mau jadi eh, satu role sama lu gitu ya, atau at least dia udah ngeliat nih, wah gila Aditya Nugroho nih keren banget gitu ya. How do I become like him gitu. Kasih gue dong Hmm, satu kalimat advice gitu ya buat teman-teman ya, yang pengen jadi kayak Aditya Nugroho nih, gimana? oke. B, kalau satu kalimat susah, B. Soalnya gue storyteller, B. Boleh nggak satu cerita pendek, B? Boleh, 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 boleh. Cerita pendek ya, oke. Teman-teman mungkin kalau menilai gue nih agak random banget nih. Tio kok banyak hal yang dia suka gitu ya, tapi kok bisa hidup kayak begini gitu. Jadi gue sangat suka bermain game, dan dalam dunia game itu gue sangat suka konsep gamify. Nah, B, gue punya satu personal advice yang ini selalu gue bawa di setiap series of podcast ataupun seminar pribadi gue gitu. Namanya gamify your life.
Maksudnya apa? Hidup kita itu sama seperti main game, teman-teman. Kita selalu mulai dari level 0 untuk capai level 100 gitu kan. Selalu tuh. Dan selalu dalam kehidupan kita, kita menemukan challenges gitu ya. Kalau di game kita namanya daily quest. Ada weekly quest, ada monthly quest gitu. Terus kalau kita mau speed up our progress, kita bisa join ke clan gitu kan. Kalau di game tuh ada clan, ada guard, ada grupnya. Sama, kalau kita mau mempercepat progres kita join ke komunitas yang tepat, kita masuk ke kantor yang tepat, kita ketemu dengan partner yang tepat. So, our life is similar with game gitu ya. Jadi, kalau kamu mau menjadi orang yang progression-nya lancar gitu ya, yang tepat, sesuai dengan bidang yang kamu cari, kita selalu mulai dari level 0 sampai 100, finish your daily quest, weekly quest sama monthly quest, dan gamify your life. Itu, Be. Wah, gila, keren banget ya. Emang seorang storyteller yang sangat sangat luar biasa gitu ya. So gamify your life. Thank you. Kalian harus bisa menyelesaikan daily quest kalian, weekly quest kalian, monthly quest kalian, dan join clan atau guild yang tepat. Gitu. Yes. Mantap. Nah, nih, terakhir nih ya, jadi kalau teman-teman semua mau reach Adityo Nugroho, ini the best way-nya gimana sih? Any channels, Yeah. Twitter, LinkedIn, or whatever? Currently LinkedIn ya teman-teman yang sangat gue sarankan, itu professional interaction banget. Jadi langsung aja cari Adityo Nugroho di LinkedIn. Harusnya nggak susah, soalnya salah satu yang mukanya paling ganteng di sana. Lu bisa lihat di profile picture itu, ganteng banget udah. Oke, nice. Kalau gitu thank you banget ya. Gak berasa kita udah sejam discuss, kita udah cover your personal life, your business, your role in Apple Developer Academy, your quotes and also your advices buat teman-teman semua yang ada di sini, and also your value and achievements. Nice. Thank you banget Adityo. We are hoping to talk to you more ya nanti ya. Kita akan ada episode lanjutan dengan lu ya. Itu aja dari kita. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton. Saya Immanuel Abraham dan Adityo Nugroho dari M Target Stories Worth Telling. Thank you. See ya. Thank you. Ciao.